di hadapannya, itu juga afat. Sumal khoto'u fi fahwal kalami, terus dia salah dalam obrolan-obrolannya yang terlalu tinggi. Nah, ini obrolan yang terlalu tinggi yang tidak masuk pemahaman, itu juga afat nantinya. Summa su'alil awam, terus juga pertanyaan-pertanyaan orang awam, ama dari kasus-kasus atau soal-soal la yablughuhu yang tidak sampai hu ing ma opo fahmuhum pemahamannya awam. Nanya seorang awam bayanima min sifatillahi, bertanya tentang sifat-sifat Allah. Jadi pertanyaan yang tidak bisa di cover, tidak bisa dipahami oleh orang awam, terus dipertanyakan. Nah, itu juga termasuk afat nantinya. Wa amma haddul kalam, adapun definisi obrolan, fima layakni dalam hal-hal yang tidak berfaedah opoma iku fahuwa mangka utawi haddul kalam iku ayata kalama, contone yen to ngobrol sapa wong, ngobrol bima dengan obrolan-obrolan, padahal lausakata andai saja orang itu diam, anhu tidak membicarakan ma, yalam yaksam, dia nggak kena dosa. Kadung dia ngobrol tapi obrolannya dia justru mendapatkan sisi negatif atau dosa, karena tadi obrolannya bisa jadi dia nggak paham tapi dia seolah-olah bisa paham, padahal kalau dia diam dia nggak dosa. Walam yatadoror, dan tidak nompo bahaya, artinya tidak mendapatkan efek samping sopowong dari obrolan tadi. Fihalin, baik seketika saat itu, walama alin atau jangka panjang. Itu ciri-ciri definisi obrolan yang tidak berfaedah. Wa amma fudulul kalam, adapun utawi pengertian fudulul kalam iku fahuwa mangka utawi fudulul kalam iku azyadah, obrolane bak pirang-pirang ditambahi ala qadril hajat, melebihi kebutuhan yang diobrolkan. Jadi obrolannya terlalu akeh tapi kebutuhannya padahal tidak banyak, tapi obrolannya itu ngalor ngidulnya luwih akeh. Fima, tapi ngalor ngidul akeh fima dalam obrolan-obrolan yagni kang sebenarnya dia nggak perlu, itu maksudnya. Yagni kang semugi, maksudnya yang sebenarnya dia nggak perlu, nggak perlu ngobrol, diobrolakan ngalor ngidul. Nah, itu namanya fudulul kalam. Itu juga ada afatnya. Wa ammal haudu fil batil, adapun definisi musyawarah atau ngerembuk atau diskusi dalam hal-hal yang batil, bahwa iku mangka utawi khaudul fil batil iku al kalam, ngobrolaken, menceritakan fil ma'asi, dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Contone kahikayati ahwalil wiko, menceritakan proses lagi hubungan suami istri, atau menceritakan proses lagi nyewo PK atau nyewo telembuk, diobrolakan, wah enak pisan rasanya mengkanan lah, itu ya bahaya, itu namanya haud fil batil, nggak boleh. Wa majalisil khumur, lan termasuk koyo dene mendatangi tempat-tempat yang disinyalir untuk minum-minum arak, minum-minum khamr yang memabukkan, watajabburi dolamah, dan menghadiri kumpulane wong-wong brengsek, kumpulane orang-orang zolim, orang-orang yang brengsek. Wakak
kahikayati madhahibi ahlil ahwa, seperti menceritakan tentang kelompok-kelompok orang yang ahli dalam hal batil atau madhab-madhab yang menyimpang, itu diobrolkan, diceritakan, dalam arti ada unsur untuk kesenangan mengobrolkan orang-orang yang berkecimpung dalam madhab batil. Itu namanya khaud fil batil, nggak boleh, dalam arti itu bahayanya musyawarah atau rembukan atau omongan yang membahayakan. Wa amal miro, adapun utawi definisi miro, fahuwa iku al i'tirad. Miro itu maknanya i'tirad, madhab alal ghairi, pada orang lain. Caranya biidhari khulalin, memperlihatkan ada celah atau ada noda filaftihi ing dalem teksnya goer. Jadi lamun anu kok menghakimi orang lain, dikritisi sampai teks obrolannya, lafadznya itu betul-betul dicetake, dijelaske sampai salah, kimacane kudu mekenen, kang bener mekenen, tapi di hadapan orang lain. Itu namanya miro, mengundang tukaran. Au maknahu, atau maknane kalam. Au qasdu, atau ghair sama. Au maknahu, atau maknane ghair. Au qasduhu, atau tujuane mau ghair bihi, kelawan i'tirad. Jadi memang disengaja untuk tampil menyalahkan orang lain, itu mengundang tukaran. Bahwa mangka utawi definisi itu iku muroin, aran muroin, ya ta'alaku yang berhubungan bil madhahib, dengan beberapa madhab, wa takririha, dan penguatan tentang madhab. Jadi wis ble aneh, tukaran antar madhab itu enggak aneh. Debatan tukaran antar madhab itu enggak aneh. Wa amal mujadalah di bahwa iku muroin ya ta'alaku bil madahib. Kalau pengertian mujadalah itu hubungannya dengan madhab. Jadi adu argumentasi, namanya mujadalah. Wa amal khusumah, adapun definisi khusumah, fahuwa lajajun fil kalam. Khusumah itu namanya lajaj, tamaddi fil anad ila fi'lin anhu, omongan kang ora cetha. Itu namanya lajaj, nemen-nemeni omongan sing membahayakan fil kalam. Biidharil ladadi, kelawan ngatonaken menganggap kurang, ala qasdil idza, dengan tujuan menyakiti atau meremehkan orang lain. Dafi'un ala syiddatil khusumah, itu maknanya dalam kamus Munjid, makna ladad itu dafi'un ala syiddatil khusumah, nemen, tujuannya itu ngatonaken, nemen nganggep orang lain kurang tapi tujuannya nyakiti. Wa majil khusumati, dan juga nyampur pertikaian, tukaran, bikalimatin, dengan obrolan, mu'dziyatin, yang menyakitkan, la yahtaju, yang sebenarnya orang itu nggak butuh, ilaiha, maring kalimat mu'diyah. Sebenarnya nggak perlu menggunakan bahasa yang menyakitkan. Ini sih terang-terangan menggunakan bahasa yang menyakitkan. Finasril hujjah, untuk menampilkan seolah-olah membantu untuk menyelamatkan dalil. Jadi supaya dalilnya dianggap beres, dianggap bagus, dianggap menang. Itu namanya ta'ak.
bukan, namanya itu mujadalah, termasuk khusumah ding, namanya khusumah. Wa amma ta'akkur, adapun utawi jero-jeroaken fil kalam ing dalam omongan, fawa iku takalluful fasoha, memaksakan diri untuk fasih, bitasyadduq kelawan nemen-nemen oleh ngucapaken lafad. Tasyadduq itu namanya fasoha, takalluful fasoha bitasyadduq. Wa amal fuhsyu, adapun definisinya fuhsyu iku bahwa mangka utai fuhsyu iku at-ta'bir anil umuril mustaqbihati bil ibaratis shorihah. Obrolan jember itu adalah at-ta'bir, membuat suatu redaksi atau satu penjabaran anil umur, dari beberapa kasus, dari beberapa persoalan, al mustaqbihati kang jemberaken itu yang sangat buruk sekali, bil ibaratis shorihah, dengan menggunakan teks-teks atau ibarat-ibarat, redaksi-redaksi yang sangat jelas, shorih itu namanya. Jadi membikin takbir, membikin redaksi dari suatu persoalan yang buruk, tapi diibaratkan dengan suatu teks sing sangat cetha, sangat jelas. Nah, itu tujuannya memang gawe jember, bukan tujuan untuk mengungkap mengungkap nilai kebenarannya, tapi memang gawe kejemberan, gawe keburukan. Wa amal laknu, adapun definisinya laknu, fahuwa mangka utawi laknu iku mayakunu, yaitu sesuatu yakunu kang ono apa ma iku li jamadin untuk hal-hal yang tidak punya nyawa. Jamad kayak bebatuan, pepohonan, itu namanya jamad. Auli hayawanin, atau untuk hewan. Auli insanin, atau bahkan melaknati manusia. Wa kullu dalik, bentuk pelaknatan kepada siapapun, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan, baik manusia, iku manhiyun anhu. Kita nggak boleh melaknat siapapun, kecuali ada rekomendasi bahwa orang itu boleh untuk dilaknat. Kayak iblis laknatullah alaih, memang Qur'annya melaknati, jadi boleh. Tapi kalau sekonyong-konyong untuk melegalkan kata-kata laknat, baik sekalipun pada kata benda ataupun pada manusia, itu dilarang. Kecuali tadi boleh asal ada dalil soreh dalam Al-Quran bahwa orang itu boleh dilaknat secara bahasa, kayak Fir'aun, Haman, iblis, kan gitu, Korun, nah, itu boleh. Li'anna lakna, karena pengertian laknat itu sendiri maknanya iku al-ibadu anillah, sesuatu yang dijauhkan dari rahmat Allah, itu namanya laknat. Jadi makanya kita nggak boleh melaknat sekalipun barang-barang yang sifatnya tak bernyawa, batu, tumbuh-tumbuhan, tanah, benda-benda apa sajalah, atau manusia, kita nggak boleh melaknati kecuali memang ada dalil yang soreh bahwa orang itu boleh untuk dibahasakan laknat, karena sudah jelas-jelas dia teribad, terjauhkan dari rahmat Allah gitu. Walaya juzu, tidak boleh opo alaknu, melaknati seseorang atau benda atau apapun, alaman, atas siapapun, yatasifu kang memiliki sifat sopoman, bisifatin kelawan sifat, tak abadahu atau tak tabadahu, bukan tak abadahu, tabadahu, kang ngadohaken
opo sifat hu ing man anillahi sangking Allah. Ya sekalipun orang itu secara karakter jauh dari Allah, kayak sholat ya ora gelem, ngaji ya kangelan, akhirnya kita melaknati orang itu nggak boleh. Sekalipun jelas-jelas alaman yatasifu bisifatin tab'adahu anillah, nggak boleh. Wasifatul muqtadiyati lil lakni, nah ini berbeda utawi sifat-sifat yang menuntut untuk apa? Lilakni, untuk dilaknat, itu salah satu. Jadi karakter yang boleh dilaknat itu hanya 3. Apa? Sifat yang menuntut untuk boleh dilaknat itu ada 3. 1, al-kufru. Sifat kufur itu boleh untuk kita laknati, boleh. Yang pertama kekufuran. Yang kedua wal bid'atu lan kebid'ahan. Bid'ah dalam urusan agama itu juga kita boleh menggunakan bahasa laknat pada sifat orang yang ahlul bid'ah. Wal fusku dan atau wal fisku, yang ketiga adalah fasik. Fasik itu orang-orang yang gemar menampilkan kemaksiatan secara bangga, itu namanya fasik. Itu boleh kita ungkapkan bahasa laknat, boleh. Faya juzu boleh opo laknu kulli sinfin min hadihi salasa. Hanya 3 ini yang boleh kita menggunakan bahasa laknat. 1 kufur, ahlul kufri, kedua ahlul bid'ah, ketiga ahlul fiski. Selain itu kita nggak boleh. Apalagi kekufurannya belum jelas, kebid'ahannya belum jelas, kefasikannya belum jelas, kita nggak boleh. Sekalipun kelihatannya nggak menampilkan orang baik, orang soleh, tapi kita nggak boleh melaknatinya kecuali dia terang-terangan ahlul bid'ah. Sholat dirubah nggo bahasa Jawa. Itu kan bid'ah dalam urusan agama. Boleh kita melaknati orang seperti itu. Karena terang-terangan dia menampilkan kebid'ahannya atau terang-terangan menampilkan kekufurannya, maka boleh dilaknat. Artinya kita menggunakan bahasa laknat pada 3 contoh karakter itu boleh. Min hadis salasa. Wa amma laknu syakhsi bi ainihi min hadil asnaf. Adapun utawi melaknat individu sosoknya bi ainihi dengan kahanan sosoknya min hadil asnaf, dari 3 kelompok ini fala ya justru nggak boleh. Yang boleh dilaknat itu sifatnya, orangnya jangan. Dasar wong sifatnya dilaknat. Jadi ya kita melaknati tapi ngelaknati sifatnya, bukan melaknati aini sahsiahnya, bukan individunya. Karena walau bagaimana, seburuk apapun pasti dia punya kebaikan, atau sebaik apapun orang dia pasti punya keburukan. Nah makanya kita boleh melaknat itu dalam sisi negatifnya yang 3 bahasa tadi, kufur, bid'ah, dan fasik. Adapun melaknati sosok orangnya kita nggak boleh. Diperbolehkan hanya melaknati sifatnya. Wah, dasar sifatnya iblis, kan sifatnya bukan orangnya. Bisa jadi suatu waktu dia berkarakter malaikat. Itu ini saking lembutnya mengutarakan sebuah bahasa. Fala yajuzu, tidak diperkenankan opo mau melaknati seseorang illa alaman, kecuali juga ingatasi wong ulima yang sudah dipastikan, awas, ulima yang sudah dipastikan opo mautuhu matineman alal kufri. Boleh melaknati seseorang yang sudah dipastikan kematiannya dalam keadaan kufur. Contohnya kafir Fir'aun, boleh.
Fir'aun laknatullah, boleh, karena dipastikan Allah sudah memberi keterangan jelas diabadikan dalam Al-Quran, kematiannya tidak membawa iman, itu boleh. Bahasa la'anahullah kafir'on wa abi jahal wa abi lahab. Kenapa? Lihtimali mautihi, karena kematian mereka itu lihtimali, kenapa falaya juzu ila alaman ulima mautuhu, kalau selain yang sudah dipastikan ini kita nggak boleh, karena lihtimali mautihi alal Islam, bisa jadi senajan hidupnya dia kufur, barangkali matinya tidak dalam keadaan kufur. Nah, boleh kecuali sudah dipastikan tadi, kayak contoh Fir'aun, Abi Jahal, Abi Lahab, itu boleh dibahasakan. Wa amma syi'ru, adapun utawi afatnya lisan, afatnya obrolan, omongan, diantaranya adalah nyanyi-nyanyi. No, syiiran itu nyanyi kalau istilah orang sini. Fakhusnuhu, mangka utawi positifnya syair iku hasanun. Kalau syairnya positif, maka kesimpulannya, natijahnya juga akan positif. Kalau syairnya negatif, maka kesimpulannya jadi negatif, endingnya negatif. Makanya syair dilihat dulu, syair yang bagaimana. Kalau syair itu negatif, nanti pasti bermuatan negatif. Kalau syair itu positif, pasti bermuatan positif. Wa qabihuhu, utawi buruknya syair iku qabihun. Makanya syairnya dilihat dalam hal apa nyanyinya itu, menyanjungnya, nyanyiannya dalam hal apa. Kalau syairan untuk menyanjung tentang ahwalus sholihin, karakter para sahabat, karakter para nabi, karakter para malaikat, nggak apa-apa, hasanun, maka syair itu hasanun. Nyanyian religi lah kalau istilah orang-orang kita, nyanyian religi nggak apa-apa, bukan afat dalam sebuah bahasa, dalam sebuah nyanyian. Wa amal mizah, adapun utawi guyonan, bahwa manhiyun anhu, itu juga dilarang, ila an yasirin, kecuali aja kenemenen. Guyonan tapi aja kenemenen. Ari kenemenen kan dadine tukaran, gulet, musuhan, tersinggung, lara ati, pulanya aja kenemenen. An yasirin boleh tapi setitik baik. Tapi lakadiba fihi, guyonan yang di situ definisinya lakadiba fihi wala ada. Kalau bercanda ada unsur dusta dan unsur menyakitkan, itu manhiyun anhu, dilarang. Itu. Wa amma sukhriyatu, adapun utawi definisi sukhriya, sukhriya itu ngece, menghina dalam suatu omongan. Bahia mangka utawi sukhriya iku at-tambih alal ulum wan naqais ala wajidohki. Sukhriya itu meremehkan, artinya dia memperingatkan orang lain atas suatu pemahaman, mengingatkan orang lain atas suatu pemahaman, wan naqais, dan kekurangan dalam memahami, tapi ala wajidohki, menertawakan. Jadi dia mengungkapkan istilah bahasa, orang itu pemahamannya kurang, orang itu salah dalam memahami, tapi sampean oleh mengungkapkan itu dengan bahasa sinis terus digeguyu. Nah, itu namanya sukhriya, ngenyek bahasanya. Bahasanya ngenyek. Wamah makana, ketika ono sukhriya tambih boleh, ketika memperingatkan tapi ada unsur mu'dian, menyakitkan, yo harum, maka hukumnya haram. Sekalipun tujuannya mengkritisi supaya dia bangkit, tapi karena ada unsur sukhriya, unsur merendahkan, unsur idza, maka haram. Sekalipun kita memperingatkan.
Wa illa kalau tidak ada unsur sukhriyah, unsur mu'dhi, fala maka tidak haram. Mengingatkan orang lain ketika salah paham, ketika pemahamannya dangkal, tidak apa-apa, tapi tidak ada unsur idza. Tidak ada unsur menyakiti. Kalau ada unsur menyakiti, nanti hukumnya haram. Wa amma ibsa'us sirri, adapun utawi membuka aib orang lain. Membuka tabir aib orang lain, fahuwa iku haramun. Hukumnya haram. Wa ingkana fihi, senajan ana fihi iku ing dalem sir opo idrorun membahayakan. Wa ilam yakun, kalau tidak ada fihi ing dalem ibsa usir opo idrorun, fahuwa mangka utawi ibsa usir iku lukmun arane mencela. Bedanya apa ibsa usirin dengan lukmun? Kalau lukmun itu aslinya sama-sama mencela. Membuka aib orang lain kan mencela. Tapi bedanya kalau ibsa usir itu ada unsur membahayakan, tapi kalau mencela saja bahasa Arabnya lukmun, tidak ada unsur membahayakan. Wa amal wa'dul kadib, adapun utawi janji palsu atau janji dusta, fahuwa min alamatin nifaq, itu merupakan indikasi karakter munafik. Wadhalika utawi wa'dul kadib, ana usnene kelakuan idza kana ketika ana sapa wong ana fi halil wa'di, dalam ketika keadaan dia berjanji aziman untuk menepati, bertekad alal khalaf ingatase tidak menepati. Ai ida akhlafa, ketika nulayani sapa wong min wairi udrin, dia suloyo janji tapi tidak ada darurat syar'i. Aslinya ya pengennya nepati, cuman berhubung ada darurat yang tidak bisa tepat, nah nanti dimakfu. Tapi kalau janjinya kok tidak tepat karena ada unsur, wah, ista'abusibalah, endo anak udur, ya tetap namanya wa'dul kadhib. Ini sih bener-bener mau datang, ternyata di perjalanan ada hambatan, entah kecelakaan atau apa, yang sehingga tidak bisa menepati janji hadir. Nah itu nanti dimakfu. Karena sudah berjalan tapi di tengah jalan ada hambatan yang memang menuntut untuk tidak bisa hadir. Tidak apa-apa, itu bukan janji yang dusta. Tapi janji yang dusta memang ada unsur kesengajaan untuk tidak menepati. Itu namanya wa'dul kadhib min ghairi udrin. Wa amaman azima alal wafa, adapun orang yang bertekad untuk menepati janji, terus watoro'a lahu, terus anyar teko, artinya ujug-ujug datang lahu pada orang itu opo udrun, ada udur, ada hambatan, mana ahu yang udur itu mana akan menghambat opo udur hu ing wong bayanema udure mau minal wafa tidak bisa menepati. Padalika maka orang tersebut adapun tekadnya dia ingin menepati, tapi dia ujug-ujug ada persoalan yang mendadak sehingga dia nggak bisa menepati. Laisa binifakin, maka tidak didefinisikan karakter munafik. Karena memang faktanya memang nggak bisa hadir karena memang ada hambatan yang betul-betul udur gitu loh. Kayak sakit mendadak, jatah wis janjian kok boleh teka, tapi karena sakit bener-bener nggak bisa datang, ya nggak apa-apa, itu bukan kemunafikan. Walakin yang bagi, tetapi wajib atau harus ayah tariza yento menjaga sopowong, menjaga jangan sampai min suratin nifak, jangan sampai terlibat dalam karakter kemunafikan. Karena terlibat dengan karakter munafik ini sangatlah membahayakan. Wa amal kadhib fil qaul wal yamin, adapun utawi dusta, berbohong dalam ucapan dan sumpah,
bahwa iku min qabaihid dunub, dosa yang paling buruk adalah sumpah palsu, omongan palsu. Ini dosa yang paling berbahaya. Qabaihid dunub. Iki biasane saksi tembakan yang pengadilan. Kulungan kadib fil qaul wal yamin, disumpah demi Allah saya tahu ini, padahal tembakan kabeh. Saksi bayaran kok Mas. Ini termasuk diantaranya al-kadib bil qaul wal yamin min qabaihid dunub. Amma rukhisa fihi minal kadib. Wa amma adapun utawi hal-hal rukhisa kang di murahaken atau diperbolehkan fi dalam minal kadib, sekalipun memang ada dusta atau bohong yang diperbolehkan, kayak bohong melindungi orang yang betul-betul dia teraniaya, boleh dilindungi. Atau bohong pada istrinya ketika ditakoni enak masak anis ya, wah enak alhamdulillah, padahal kuasinan umpama ora apa-apa demi menghargai istri kan ngono, daripada dicetok wah kuasin lekek kaya kelek malah nambah ngambek kan ngoten. Jangan sampai dicetake. Ini ada memang sisi-sisi bohong yang diperbolehkan, bukan semuanya bohong itu dilarang. Ada sisi-sisi bohong yang diperbolehkan kalau memang itu ada tujuan yang sangat baik, sangat positif. Sementara yang dibohongi itu nggak ada muatan sama sekali, nggak apa-apa. Fa'lam, perlu diketahui, anal kalam wasilatun ilal maqasid. Yang namanya obrolan, yang namanya diskusi, yang namanya komunikasi, itu adalah wasilah ilal maqasid, merupakan suatu batu loncatan atau anak tangga untuk mencapai tujuan. Jadi yang namanya obrolan itu hanya wasilah untuk tujuan-tujuan tertentu. Makanya fakullu maksudin mahmudun, setiap tujuan itu dianggap positif. Tujuan apa saja mahmud. Yumkinu kang mungkin opo at-tawassul digawe nyambung, digawe sampai ilaihi maring maksud, bisidki dengan cara jujur, atau wal kidbi dan dengan cara tidak jujur. Obrolan itu adalah wasilah untuk mencapai tujuan. Nah, setiap tujuan itu terpuji. Nah, karena terpuji bisa jadi kemungkinan bisa jadi jujur, bisa jadi tidak jujur. Yang namanya berita kalam tuh bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Fal kadib utawi obrolan yang disinyalir ada unsur dusta atau kebohongan fi dalam kalam haramun, tetap hukumnya haram. Wain amkana senajan mungkin opo atawassul digawe sampai ilahi maring kalam bil kadib kelawan bohongnya, ya sekalipun lancar obrolannya, lancar sampai yang dituju dan yang diajak komunikasi juga nyambung, tapi nggak sadar dihapusi, dibebodo, beri sadar, ya tetap dosa dunasidki ketika tidak ada kejujuran di situ. Lafal kadib mangka utawi dusta pun fihi ing dalam obrolan yang digawe nyambung untuk hal-hal yang mahmud iku mubahun. Jadi obrolan yang dibikin untuk hal-hal terpuji ketika ada kebohongan itu ndak apa-apa, mubah namanya. Kayak tadi tuh ditanya istrinya masakannya kurang enak tapi jawabannya enak, padahal jelas rasa nggak pernah bohong. Tapi berhubung ya demi untuk tujuan supaya harmonis, maksud a'dham kan terpuji, ya enggak apa-apa, itu mubah. Aja bloko suto, blenak diarani blenak, yang ngambek blegelem masak malah sampean keder. Wa ingkana tahsilu dalikal maksud wajiban, sekalipun ono po tahsilu dalikal maksud
keberhasilan tujuan tadi iku wajiban sifatnya harus bahwa mangka utawi iki karena taksilu dalikal maksud wajiban iku dobituhu merupakan definisinya kalam. Kesimpulannya kalam itu adalah suatu obrolan, suatu ungkapan agar tersampaikan yang diajak komunikasi, agar berita atau obrolan atau kesan tersampaikan dengan yang diajak komunikasi. Itu aja definisinya, dobitnya. Wa amma hukmul ghibah, adapun hukum daripada ngerasani, gelendengi, ngonceki wong, fa'lam perlu diketahui annaha muharramatun. Hukumnya haram bil kitab wa sunnah dengan dalil Quran dan hadis. Wa ijma'il ummah dan konsensusnya para sahabat. Itu jelas namanya ghibah itu haram oleh nas Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi, oleh ijma'ul ummah, para sahabat, para ulama, ilama kecuali, nah ini ghibah yustasna minha yang dikecualikan. Ada ngerasani sing tidak haram yang dikecualikan. Nanti dicari dalam bab ghibah itu nanti ada. Wa amma hadduha, adapun definisi ghibah iku fahuwa antudzakkira, sampean ngobrolaken akhokal muslima, ngobrolaken saudara Anda yang seiman, semuslim, fi hali ghaibatihi, dalam kondisi tidak hadirnya saudara Anda. Contohnya kula ngobrolaken Kang Asep laka, itu namanya ghibah. Bima, tapi dengan catatan bima fihi mimma yakrohuhu lau balagohu. Nah, obrolan itu lamun Kang Asep krungu kok mengkel. Nah, itu definisinya ghibah. Ari je lamun Kang Asep krungu ble mengkel sih, tidak definisi ghibah. Nambah seneng kan yo, boten ghibah, senajan ngobrolaken Kang Asep, tapi Kang Asep lamunan obrolan gin krungu kok mengkel ya berarti ghibah. Tapi lamun Kang Asep krungu nambah seneng ya mboten ghibah. Itu definisinya ya. Jadi perlu diketahui. Jadi nggak gebiah uya gitu artinya. Itu definisi ghibah. Bima dengan hal-hal fi kang ing dalem akhok kamimma, dari obrolan-obrolan yang diobrolkan yukrihuhu, ble cocok, ble seneng, sengit ataupun blenak. Jadi lamunan krungu kang diobrolaken ning wonge mau kok blenak ya berarti ghibah, tapi lamun nambah seneng boten ghibah. Wasawaun dzakaru binaksin fidinihi, sama uga orang itu menceritakan temannya binaksin, keterbatasan fidinihi, mentalnya, ngobrolaken Kang Asep mentalnya kurang, ya tetap jengkel. Kuliah lulus tetap jejak diarani kurang, ya jengkel, tetap mengkel Kang Asep, ibaratnya kan begitu. Nah, istilahnya naksin fidinihi, akalnya kurang atau ideologinya kurang, agamanya kurang, mentalitasnya kurang, tetap jengkel. Au dunyahu, atau diberitakan wah wae kere dengkle, urip kok susah nemen, ora duwe opo-opo, atau urusan materinya kekurangan, tetap mengkel. Istilahnya kan gitu. Au qaulihi, atau dirasani tentang obrolane, kayak ngobrol rak ceto, rak jelas. Au fi'lihi, atau tindakannya. Au kholqihi, atau menggibahkan tentang bentuk fisiknya. Fisiknya diceritakan. Au khuluqihi, atau budi pekertinya, karakteristiknya. Au malbasihi, atau pakaiannya, fashionnya juga diobrolkan. Au mukassibihi, atau usahanya, kasabnya. Au nasabihi, atau nasabnya, wah kowe nasabe ngene lah. Itu termasuk ghibah nantinya. Maka harus jelas, kiranya orang yang dighibahkan itu tidak sakit hati, itu baru boleh
bukan termasuk ghibah, tapi kalau yang diobrolkan kok menjadikan sakit hati, maka itu disebut ghibah. Audarihi, bahkan gibahkan rumahnya dia. Wah, kok enggak rumah kok elek meneh. Kurang apik umpama kok ima keong. Umpama kok ima doro. Kan perumahan kan digasaki tuku omah kok omah manuke doro. Jejer-jejer baris-baris. Ya kan tetep jengkel ngenyek meneh tuku omah kok omah doro. Omahe manuk darah lho. Kan tetep jengkel. Audabatihi, duwe motor butut. Duwe motor kok yatim piatu. Bama, duwe motor kredit. Ya apa lah, itu enggak boleh. Sebab lamun krungu kok wonge rada blenak Kang Asep. Waduh kurang ajar iki wong. Kan konon blenak. Wasawaun lan iku sama juga fidzalika ing dalem mengkonon khuluquhu atau khuluqihi atau malbasihi alqaulu dalam ucapan wal fi'lu lan tindakan wal ghamzu lan juga dalam ghamzu itu isyarah, sekalipun menggunakan isyarah ghibah itu nggak boleh, sekalipun isyarah nggak menggunakan ucapan tapi menggunakan isyarah, tapi isyarah ghibah tuh. Warumzilan ay al isyarah sama menggunakan rumus wal isyarah dan isyarah. Wal ima lan menggunakan lirikan. Kan ono lirikan kayak ini. Oh. Ya tetap jengkel. Wah, kayak serik mbak aku. Jengkel, marah dengan saya. Kok kedip-kedip ngene, kedip-kedipnya kok ngenyek, ngina. Ya jengkel. Wa ta'rid dan juga termasuk takrid. Oh, takrid itu ya ngerayu. Ngerayu tapi ngerayu sing model ghibah. Wal kinayah lan bikin perumpamaan, sama bikin perumpamaan kepada orang lain, tetapi ketika orang lain itu dibikin perumpamaan jengkel ya tetap ghibah, tapi ketika dibikin perumpamaan boten marah ya boten ghibah. Ya mama si A diumpamakan, wah bocah kayak pancen koyo bulan ing dalem bagus sifat. Ya mboten jengkel nek krungu, tapi nek diserupakan jangan koyo peceren, koyo ceburan tetep mengkel, wah kurang ajar. Kan konon. Nah, makanya istilah kinaya pun nggak boleh. Wakulu dalik semua itu yang ketika yang diobrolkan sampai kepada orang itu kok ada unsur jengkel, marah, mengkel, beli cocok, maka haramun, hukumnya haram. Wa amal asbabul ba'isa alal ghibah, adapun faktor-faktor yang mendorong, memotivasi alal ghibah untuk seseorang berbuat ghibah, faminha di antaranya ma iku suatu hal yuhtasu yang sudah dipastikan bil amah terjadi di masyarakat umum. Itu satu. Wa minha mayuhtasu bi ahli din. Ghibah itu meroto, menyeluruh. Ora wong awam, ora wong alim, ora wong kurang, ora wong sempurna. Roto-roto ini penyakit ghibah ini melanda semuanya. Bak tsunami di musim badai. Ghibah tuh. Bil ammah kelawan masyarakat luas, wa minha mayuhtasu bi ahliddin. Golongan kiai ini sering ghibah. Wal khosoh minal ulama, bahkan orang-orang elitnya di kalangan ahli agama, ulama ghibah bisa jadi. Wa amma mayuhtasu bil ammah, adapun utawi ghibah yang khusus menimpa pada masyarakat luas iku al ghadab, unsurnya marah, wal hikdu, unsure unek-unek, wal hasud, unsure iri dengki, hasud, meri nek cara wong Jawa Tengah. Wa muwafaqatur rufaqa fil hazal, lah seneng ketemu konco sing biasa gojlogan guyonan. Guyonan tapi kenemenen. Akhirnya sing diguyoni jengkel, diribahkan. Walakbi atau walikbi, dan faktor ini hanya faktor saja, walikbi dan karena suka bermain, main-main, tulanan,
wal istihana lan merendahkan, menyek, wal istikor sama ayat tegese merendahkan orang lain, wat tasonu lan termasuk over, gawe-gawe pura-pura endo-endoan, itu faktor yang menyebabkan ghibah. Wal mubahat lan termasuk gago-gagoan, ya anu kang gago-gagoan harta, anu kang gago-gagoan awak, anu kang gago-gagoan fashion, anu kang gago-gagoan mobil, anu kang gago-gagoan usaha, anu kang gago-gagoan agama, anak kabeh. Sifat gago-gagoan gua anu kabeh. Gago-gagoan nasab barangkali anak kabeh. Anak kabeh. Jadi aja gago-gagoan. Wis ayo mari dibedah yang baik. Nah, ini karena tadi mubahat. Mubahat ini makanya kan ghibah itu menyeluruh. Blewong awam bae, blewong bodoh bae, wong alime keding kan yo. Pirang-pirang kang kenang penyakit ghibah. Wa tarofu alal ghair, faktornya diantaranya karena kepengin lebih tinggi dari yang lain. Entah kastanya, entah jabatannya, entah hartanya, entah status sosialnya, entah pengalamannya, entah rebutan tua dan lain sebagainya. Ya Kang Asep, ya kan macam-macam, ini kan faktor yang menyebabkan munculnya ghibah. Ini faktornya. Bisa jadi rebutan tua. Laka sing rebutan nom, rebutan tua. Ya karuan ada rebutan rabinom sih anak Asep yo. Ya semangat yo. Semangat sih rebutan tua, rebutan mati ngono. Kamu ngerti yo. Oh kan. Wa iradat alal ghair, wa iradati tabarru lan ingin ngatonaken dheweke paling bersih, paling suci, paling bagus, paling istimewa. Ini termasuk ketika orang punya prinsip paling bagus, paling hebat, paling bener, wis berat itu urusannya gawat, pasti ghibah orang itu. Faktor min ghaibi nasabin, baik dari wong sing nasabe beli jelas, ilaihi maring ghair, yung sibuhu kang menisbatkan sapa wong hu ing ghair, ilaman maring wong fa'alahu kang melakukan sapa manhu ing ghair. Itu termasuk wal mubadaroh dan cepet-cepet bitak bihi halin, tuh mencemooh atau ngolok-ngolok sikapnya orang. Tuh yukhsha, yang dia khawatir ayustakbaka haluhu, sedurunge aku dinyak tak nyek sih. Nah ini faktor itu yang bisa menjadikan orang itu terkena penyakit ghibah. Jadi menghina orang lain karena dia khawatir dia akan dihina sehingga dia menghina dulu. Jelas ya, ini yuksha ayustakbaka haluhu ingda kabirin, ketika di hadapan orang penting. No, di hadapan orang penting. Lururai, bener kan? Saya cocok. Lururai, no, luru pamor lah menang. Luru pamor, lururai itu termasuk itu asbab-asbab yang kuat untuk menimbulkan penyakit ghibah. Au muhtasimin, atau orang-orang penting, sama kabirin atau muhtasimin. Amma ma yuhtassu bi ahli din wal khassa minal ulama. Adapun ghibah yang menimpa dengan ahli din, pemegang-pemegang agama, wal khassa minal ulama, bahkan ulama-ulama khos, bahwa iku al ghadab lillah. Padahal bagus, dia benci karena Allah. Ala fa'ilil mungkar, menghakimi orang yang melakukan kemungkaran. Itu wa ta'ajub, tapi ada unsur ujub, ada unsur wah, aku bener-bener ghadabnya karena Allah. Ibaratnya min fi'lihi, dari tindakannya orang itu, wasyafaqah,
ujubnya karena dia melakukan tindakan ini loh, model kiai seperti ini loh yang mampu ingkar karena Allah, kan berarti ada unsur ujub, sangat lembut sekali. Wasyafaqo alaihi, dengan dalih saya tuh kasihan sama umat, melas ning masyarakat. Warahmat, saya tuh sangat menyayangi umat, tapi ada unsur ujub. Ari wong sayang bisa diomong nang mana katon. Bruk baik kan ya ngasih. Ya boleh diomong nang mana mesti dadak diomong-omong nang badi. Oh juga kan baca tuh sing penting ku tindakannya. Fahadihi utawi ghibah, faktor-faktor ghibah yang menimpa dengan sosok ahluddin wal khosoh minal ulama iku min azmadil asbab, paling jelimet faktor ghibah, paling rumitnya faktor ghibah, wa akhfahalan paling bleket tengere kayo kok bener-bener ulama gedean ini, karena dia mungkarnya karena Allah, menggebu-gebu Allahu Akbar istilahnya, padahal takjubnya lebih dominan orang itu. Ini yang paling mengeri. Kenapa li'anna syaitan iku yukhayyilu lil jahala minal ulama, syaitan itu mendo-mendo, paham mendo-mendo, menyerupai atau membikin takhoyal, membikin imajinasi, bikin ngelantur lil jahala ning orang-orang bodoh minal ulama, dari kalangan ulama, bahwa anal ghodoba, yang namanya emosi ketika melihat kemungkaran, wattakhayula, dan juga ngayal-ngayal atau imajinasi ngelantur, idakanat lillah, ketika disandarkan kepada Allah, udron murokhosan, itu dispensasi khusus. Karena kita weru ilmune sampean weru ilmu aja niru-niru, kadang-kadang kan kiai mengono tuh yang sira sih belum ngerti ilmune tobat aja maksiat, hari kula sih kiai maksiat ya boleh apa karena weru ilmune tobat, bahaya itu. Orang seperti itu kan biasanya kan ono slogan-slogan ulama seperti itu kan ada, sampean aja melu-melu maksiat sebab sampean durung ngerti, durung makome. Istilah omongan seperti itu tuh kayaknya itu ditakhil oleh setan sebenarnya, sangat lembut sekali. Ini bedanya orang yang mengamati setiap detik, setiap jengkal karakter itu luar biasa. Seorang ulama fi dzikril ismi bil ghibah itu mengatakan ya dia dispensasi dalam mengutarakan nama ghibah, hajatin mahsusotin, anggapannya itu hajat khusus, lamun darajata anha, yang tidak masuk ghibah yang dilarang. Anggapannya ulama itu tidak dilarang, padahal itu unsur yang paling lembut, yang paling berbahaya, yang menggerogoti ulama itu sendiri. Masya Allah, fi dzikril ismi bil ghibah, dalam mengutarakan atau menyebutkan sebuah nama, bahasa ghibah. Wahia, utawi ghibah model yang terjadi pada ulama khos begini, iku at-tadallum, itu perampasan hak ilal hukam, biasanya di meja-meja pengadilan, di meja-meja hukum, wal istifta, di meja-meja fatwa. Ini banyak terjadi ghibah. Wal isti'anah ala izalatil munkar wa tahdir, slogannya untuk membuang, membantu untuk menghilangkan kemungkaran, wa tahdir, dan membantu untuk menakut-nakuti supaya masyarakat tidak berbuat maksiat, wan nasihati, dengan alasan saya menasihati umat, wa ta'rif bil laqab, juga memberi suatu tanda dengan julukan-julukan tertentu. Ini juga ghibah. Awas, membodoh bae sampean lamun wis semene engko dadi mekenen, engko makome makom ini, makom 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu sih lamunan anak TK beli masalah ya.
di kelas-kelas. Model-model begitu kan banyak, sudah menjadi tren, entah dalam istilah perkumpulan torekoh kah, dalam perkumpulan jamiyah kah, wis tren. Ada istilah nanti jadi khalifah, jadi badal, kalau sudah sekian, sudah sekian. Nah, itu termasuk takrif bil laqab saja, itu unsur ghibah mendominasi di kalangan ahluddin, Kang Asep. Kenapa sampai sebegitu lembutnya beliau mendeteksi penyakit? Perlu diketahui, beliau itu sosok yang tidak pernah puas dengan keilmuan. Sampai dulu ketika dia muda, dia nggak pernah percaya dengan ilmunya para aulia loh, Imam Ghazali. Ketika waktu muda, saking kritisnya. Padahal beliau ketika berguru pada siapapun, itu mesti gurunya kesaing, Kang Asep. Kesesek dengan pemahamannya beliau. Belajar fikih, guru fikihnya kesesek. Belajar madhab, belajar filsafat, belajar apa, sampai termasuk Imam Haromen, itu juga kesesek sama Imam Ghazali. Bahkan beliau mengatakan, Ghazali bahrun mughraqun. Ghazali itu lautan yang menenggelamkan siapapun yang ketemu dia. Sampai beliau mengatakan begitu. Nah, ini dulu tuh kalau ulama-ulama dulu betul-betul memotivasi keilmuan, tidak ada unsur iri, sportivitas betul-betul. Siapapun yang lebih menonjol, kita akui kenonjolannya, tidak perlu malu. Dan toh harga diri itu nanti adanya pada titik di mana kebenaran diangkat. Bahkan bukan hanya Imam Haromen, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Hasan As-Sadili dan Syekh Tajuddin As-Subki, termasuk gurunya Imam Suyuti. Beliau dikatakan oleh Rasulullah, Ghazali itu habrun, sebagai tinta ilmu. Jadi Ghazali itu namanya, sifatnya, jasadnya tenggelam dalam tinta ilmu. Jadi ilmu kabeh Ghazali itu. Sosoknya seperti itu. Bahkan Imam Abu Hasan As-Sadili menceritakan dalam kitab syarahnya, yaitu sekurun waktu umur 55 tahun beliau hidup dengan karangan melebihi dari 450 lebih judul kitab. Berarti satu hari Imam Ghazali itu mengarang kitab tiga koras. Dan di semua disiplin ilmu hampir dia tampil mempunyai sebuah karangan. Ilmu apa baik? Ilmu dukun yang duwe. Dudu beli duwe. Ilmu jimat duwe. Ilmu filsafat, semua ilmu. Nah, makanya iya. Makanya beliau ketika tidak mempercayai ilmu kelembutan hati, beliau itu ketemu dengan Imam Nasad. Namanya Imam Nasad Al-Muslim. Beliau itu guru sufinya Imam Ghazali. Nah, suatu waktu beliau berguru pada Imam Nasad. Dalam pencapaiannya beliau ketika belajar sama beliau, sama gurunya, beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali mimpi ketemu Gusti Allah. Nah, Gusti Allah ngupai wasiat kepada Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali bertanya, apakah ini benar? Bukan setan. Ini setan apa bukan? Kata Imam Ghazali. Dijawab, bukan. Saya bukan setan. Terus Imam Ghazali mengusulkan, kalau Anda nggak setan, coba kasih saya suatu ilmu yang bisa menghantarkan saya wusul dengan Anda. Itu dalam mimpinya Imam Ghazali. Nah, jawaban Allah, yakul zar masirotak, buang jubah kealimanmu, buang karya-karyamu, dar tinggalkan masirotak. Masirotak itu sutur, sutur itu ilmu. Kitab al ilmu fis sudur la fis sutur. Artinya sesosok beliau yang begitu alimnya, ketika ingin wusul, buang jubah kealimanmu, li ajli hubbi, li ajli wusuli. Itu yang pertama, buang jubah kealimannya. Opo maning kok
ngandelaken kok topong putih karo sorban dawa ya. Karya tulisnya yang begitu luar biasa untuk menghantarkan mengenal akhirat saja, kongkon aja ngeling-eling. Lamun kepengen wusul maring Gusti Allah, syaratnya mau dharma sirotak. Lamun zaman gino kok wis ajo ngandelaken kiaian. Jubah kekiaiannya jangan kanggo kadiran. Mending alim. Ora alim ora apa wis kadiran. Mas kasus ora karu-karuan. Ki sing jelas-jelas alimnya belum kadiran. Ya Imam Ghazali yang jelas-jelas alim. Sampai guru-gurunya beliau itu selalu mengatakan bahrun muhraqun. Habrun. Banyak sekali. Nah, itu yang pertama, dharma sirotak. Buang jubah keilmuanmu. Tuh. Yang pertama. Yang kedua, ishab biqaumin. Tuh, belajarnya dengan sosok ulama-ulama para aulia, ulama sufiyah. Ishab biqaumin. Nyantrio ning para wali. Bahasa kula ngoten. Tuh, biqaumin tuh ai qaumis sufiyah. Yang ketiga, al-qati' baini wa bainak, yang menghambat antara wusulmu kepadaku itu adalah hubbud dunya. Tiga itu yang diwasiatkan oleh Allah dalam mimpinya Imam Ghazali dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia terbangun, rasanya itu luar biasa enaknya, berbunga-bunga, berseri-seri, dan dia kayak tidak hidup di alam dunia, Kang Asep, yang dirasakan oleh beliau. Nah, setelah dari mimpi itu beliau laporkan, beliau curhatkan kepada gurunya Imam Nasad. Begitu diceritakan, Imam Nasad mesem itu ya kayung guyusinis. Alah Ghazali, pengalaman spiritual kayak gitu itu mainanku dulu waktu TK. Digituin. Hada alwahuna mauti atun bi arjulina wista ida awit biyen. Model ngimpi dengan ketemu dengan Allah begitu wis tak ida papan ilmune. Lamun bahasan wis kuwi paude kula jaman pengen. Jadi diguyu Imam Ghazali kang merasa begitu luar biasanya mengalami pengalaman seperti itu, digeguyu karo gurune. Aku dolanan kumbian Ghazali. Sampeyan kepengen lebih dari itu. Ishab ma'i. Iki lamunan secara obrolan kayak sombong Kang Sep. Ngintil ngisun lamun sira kepengen lebih dari gue. Yang pertama, ro'a basirotak arsyar rahman wa man haulaha. Nanti mata hatimu, rohaniyahmu, spiritmu, jiwamu akan mampu melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala wa man haulaha, dan penghuni aras. Siapa? Malaikat-malaikatnya Allah. Terus sumalatardo, kamu belum puas Ghazali. Hatta tarko ila fauqil arsy. Sumalatardo ilal fauq, terus sampai anwarul ilahiyah. Subhanallah. Inilah bimbingan roh kudusnya Imam Ghazali dari Imam Nasad. Makanya dia percaya. Makanya begitu diagnosa tentang kelembutan rohaninya, sangat lembut. Sangat lembut. Makanya disitulah beliau akhirnya ketika punya guru yang begitu ahli dalam kasyaf, ahli spiritual, ahli sufia, akhirnya semua yang dia rasakan itu bukan ilmu. Iki hanya kayak suatu angin semilir tapi bukan angin yang hakiki. Makanya seolah-olah dia buang semuanya. Ini ada ilmu yang lain yang harus saya wujudkan, harus saya aplikasikan di alam nyata. Akhirnya dari situlah
punya karangan yang spektakuler namanya Ihya Ulumuddin, karena dikarang di 3 tempat yang mulia, Masjidil Haram, Madinah, dan Baitul Maqdis, dan tidak pernah menemukan yang namanya makanan. Dia temukan antara debu dan masjid selama ngarang Ihya. Jadi uripe ana di masjid di dhuwur menara, begitu beragat ngarang mlebu maneh ning alas selama bertahun-tahun. Makanya ngeramat kitab B. Jelas. Mari zaman kini duwe karangan kan sing pinter komputer ya, Pak. Iya, Bro. Karo tim sukses sing pinter. Kok tinggal mencet Google kan metu kabeh kan Asep. Ya, ngiring kopi, susu, atau laptop, ya pinter ngarang buku pirang-pirang jilid kan bisa. Iya kan. Nah, makanya menurut Imam Tajuddin As-Subki ada 3 nama Muhammad yang bergelar Sayyid. 1 Muhammad bin Abdullah Sayyidul Anbiya. Yang kedua Muhammad bin Idris Sayyidul A'immah. Yang ketiga ada Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Itu gelarnya dari Imam Tajuddin As-Subki, gurunya Imam Suyuti. Subhanallah. Makanya luar biasa, makanya ketika diagnosa tentang penyakit-penyakit spiritual, penyakit-penyakit hati, dia lembut sekali. Weru Ghazali kerem wis kerem. Bagian udang-udangnya lapis pitu kan, Mbah. Kerem tetep. Mulane kiai alergi ngaji Ihya, yo kualat. Ya duduk kiai kan, duduk kiai. Harus itu nantinya. Nah itu makanya di situ 3 tadi tuh yang menjadikan beliau wusul kepada Allah, ba'ud dunya waddin li ajli hubbillah, sampai dia gadekan dunia dan akhirat untuk mengejar wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh para anbiya, Kang Asep. Makanya beliau inilah betul-betul warasatul anbiya hakikatan. Makanya disiplin keilmuannya sungguh lembut sekali, analisisnya, kajiannya tajam sekali. Jadi tidak bisa berpura-pura kaya koco penggolo katon. Wah, ini diantaranya. Wa amma mu'alajatu maradhiha, tadi kan jelas ya. Wal isti'ana ila izalatil munkar wa ta'rif bil fahadi salah satu umurun wa ya mustasnayatun fi syar'i minal ghibah lid-darurah. Ada juga yang termasuk dikecualikan dalam syariat tentang ghibah karena ada faktor darurat. Ya, kayak tadi tuh, ada orang mau dibunuh, padahal dia orang alim, belum diketahui salah dan tidaknya, tapi dia untuk menyelamatkan ketika ditanya apakah si fulan bin si fulan ada di sini, jawab nggak ada, kan bohong. Nggak apa-apa, itu lid darurat. Atau ghibah tapi darurat nggak apa-apa, tujuannya baik, orang yang mendengarkan nggak jengkel gitu loh, nggak apa-apa. Wa amma mu'alajatu maradiha fahuwa an ta'lama annaka muta'aridun li sukhtillah bi ghibati akhikal muslim wa mukhbitu li hasanatika binaqliha ila sohaifa man istagtabtahu. Adapun terapi untuk mengobati penyakit ghibah, bahwa anta lama, kamu harus ngerti, annaka muta'aridun li sukhtillah. Kita harus yakini dulu kehidupan kita itu selalu menghadap Allah dalam keadaan belum beres. Anggaplah kita itu ketika menghadap Allah, Gusti Allah jengkel. Ojo dianggap Gusti Allah seneng, ki bahaya sampean. Salah sikap. Ari dianggap jengkel kan gue introspeksi. Jengkel ini ngendi, kula salah apa? Kan akhirnya kan mau introspeksi. Tapi lamun nganggap Gusti Allah baik-baik, ya kasih sayang terus, akhirnya apa? Ya dimina bobokan. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Kakek dipuk-puk, kakek obral kapling swarga.
Akhirnya pada pelanga-plongo. Jeroane sing pelanga-plongo, swarga sapa gue. Nah ini, itulah yang harus kita hadapi. Cara terapinya, anak kamu ta'aridun li suhtillah bi ghibati akhika. Kita seolah-olah madep mendapatkan kebencian dari Allah ketika kita ghibah dengan saudara kita yang seislam. Wa mukhbitun li hasanatika, dan akan merusak, melebur semua kebaikan kita. Binakliha, nanti dipindah ila sohaifa man istagtabtahu, nanti justru malahan kita itu akan diberi buku catatan yang sangat buruk, bahkan amal kita bisa dipindah dengan orang yang kita gibai, yang kita rasani. Nah itu ila sohaifa man ing buku catatane wong istagtabta kang ngerasani sampean hu ing wong. Wa amma arkanu taubah, adapun utawi rukun taubat minha diantaranya adalah al ilmu. Kembali lagi, rukun daripada taubat, segala penyakit ada solusinya. Taubat itu solusi. Apa rukunnya taubat? Solusi dari semua penyakit. Nah ini apa tulisan ada 20 kan, bahayanya ada 20. Itu juga ada solusinya semua. Nah semua solusi itu muaranya, pusatnya adalah al ilmu. Harus paham dulu apa yang harus kita tangani tentang penyakit itu. Wan nadam, yang kedua penyesalan. Tobat itu rukunnya satu, betul-betul paham. Yang kedua penyesalan. Yang ketiga al iqla, memutus arus. Yang keempat wal azmu, bertekad untuk tidak mengulangi. Wastikhlalu man, dan kita njaluk halal ning wong istagtabtahu kang sampean ngibai mau. Bidzikrima, caranya mengutarakan obrolan-obrolan tadi igtabtahu kang sampean ngrasani mau. Bah nuwun sewu sampean tak rasani, sampean wong kere, sampean mungkanan kudu diomongaken. Aja pengapure bae. Istilahnya bihi. Kecuali tapi illa ayyata adzaro aleka, kecuali sampean kangelan njaluk istikhlale, wonge ado atau tidak ketemu, ya wis fatad ulahu. Solusi paling sederhananya, doakan yang lebih baik untuk orang yang kamu rasani. Itu caranya seperti itu, metodologinya seperti itu. Nah, wa ma hukmun namimatu fahiya fa'lam annaha muharramatun bil kitab was sunnah. Namimah itu juga termasuk diharamkan oleh kitab Quran was sunnah hadis wa ijma'il ummah, dan konsensusnya para ulama. Wa amma haddu, adapun definisinya iku fahuwa naqlu kalami ba'dinas, yaitu memindah obrolan sebagian orang lain kepada sebagian yang lainnya, tapi ala qasdil ifsad, dengan tujuan gawe kerusakan atau gawe onar. Wasawaun, sama juga karohahu li cocok hu ing ba'din atau sabsopo al mangkul anhu, obrolan yang ditendogaken atau dipindah anhu sangking au mangkulah, atau mangkul ilaih, atau orang yang dipindai obrolan tadi, au ghairihima, atau kedua-duanya, mangkul anhu atau mangkul ilaih. Wa amma sababuha, faktornya namimah, fahuwa imma irodatusu, faktornya bisa jadi ingin berbuat jelek pada orang lain, bil mangkul anhu, dengan orang itu, orang sing dinamimai. Au tahabbuba, atau tujuannya memang kanggo supaya demen, supaya seneng, ila mangkul ilaih, ya maring dirinya sendiri. Karena artinya yang namanya namimah kan ngedu wong, ya wong iku ben supaya sengit, tapi sing dioli ning awake dheweke, sing ngedu mau kuwi
kesenengan, tahabbub. Sing sejen kongon pada tukaran, dheweke oli untung. Bahasa kan wong namimah begitu. Provokasi sih. Ya wong provokasi kan begitu. Ya untungnya macam-macam. Bisa jadi untungnya karena dia punya kepentingan. Tuh. Wah, enak kita contoh, kita duwe musuh Kang Us. Nah, kebetulan Kang Us kuwi sengit ning Kang Asep. Wah, istilah ditu ngono lho maksudnya. Kan kitanya diuntungkan. Tuh. Puas ngono lho. Tanpa menggunakan tangan saya wis cukup. Tak gawe tukaran, tapi kitanya seneng. Tahabub itu kitanya seneng, wong sejene tukaran, itu namanya namimah. Seperti itu. Tahabub ilal manggul ilai wal haud fil batil, atau rembuk-rembuk dalam hal-hal kang ora beres. Wa amma mula ala jatu marodiha, adapun terapi pengobatannya bahwa antaku falisanat, kita harus jaga omongan anha dari namimah, hadron krono wedi, min dororiha dari efeknya atau negatifnya namimah. Wa amma arkanu tobat tadi juga sama. Minha fahya al ilmu wa nadam wal ikla wal azam. Wa amma madza yajibu ala man naqalat ilaihi namimatun fahuwa sittatu umurin wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan. Atau sunat.